Dan inilah yang menjadikan anak cucu kita ngajakkan Hindu Sanatana Dharma untuk di Nusantara dan di Swarna Dwipa ini. Sejarah itu akan berulang. Universitas terbesar di Kerajaan Sriwijaya di Sumatera ini akan digantikan namanya di tahun ini atau di zaman ini dengan industri pendidikan terbesar di zaman ini, yaitu yang disebut dengan Guru Loka. Ya, kita mulai aja ya. Oke, Om Swastiastu. Baiklah, Oko-oko ya, pada kesempatan malam hari ini ya, terima kasih udah mengunjungi Romo di Selagelingga, di mana Romo tadi habis muput kan gitu. Nah ini kita harus memiliki visi dan misi. Apa itu visi? Apa itu misi? Kan gitu ya. Kalau misi ini jenjang waktunya 5 tahun, 10 tahun. Ya ini misi. Misi itu apa? Ya, perjuangan yang harus kita lakukan ya, dalam waktu 5 tahun ini, dari sekarang sampai 5 tahun. Ini adalah misi. Ya, yang dikerjakan mulai hari ini atau dikerjakan secepatnya gitu. Kalau visi itu tenggang waktunya mungkin 10-20 tahun. Ya jangan kepanjangan, jangan sampai 100 tahun. Udah nggak ada nanti. Ya. Inilah visi dan misi. Ya. Misi kita sekarang ini apa? Gitu. Kalau Romo sih punya gagasan misinya sekarang ini 5 tahun ke depan ini, kita sebagai umat Hindu, ya khususnya yang Hindu dari tanah Jawa ini, ya harusnya sudah berani menunjukkan integritas dengan pembangunan pura, perkembangan ya, kemudian sanggah-sanggahan gitu ya. Nah ini, itu adalah misi kita. Nah, apa visi kita? Misi kita yang setahun 2 tahun sampai 5 tahun ini. Nah, kalau visi Romo punya visi 10-20 tahun ke depan. Apa itu? Ya salah satunya adalah pengembangan Hindu kita di Nusantara ini untuk memiliki kualitas dan sumber daya yang baik gitu. Karena ngomongin sumber daya ini, ya ini berpengaruh tentang kemajuan. Iya nak, kemajuan intelektual. Kalau ngomongin intelektual berarti harus didukung dengan pendidikan. Nah seperti itu. Karena hari ini kita minimnya atau terbatasnya guru pendidikan agama Hindu. Coba Romo mau tanya, di daerah Nyukang ada nggak guru agama Hindu? Nyukang? Nggak ada ya. Kemudian Tulung Panji, Sidoarjo ada nggak? Nggak ada. Terus yang di Segara itu apa tuh? Nyukang ya? Nyukang juga segitu besarnya ya? Nggak ada. Simpang Jeruk yang besar aja nggak ada. Simpang Jeruk? Ya, Tugu Mulyo, Simpang Jeruk, kemudian apa lagi ini? Padang Ratu? Ada nggak? Nggak ada. Karena memang kita ini tidak tidak memiliki sekolah tinggi agama ya, atau kita tidak memiliki sekolah tinggi agama negeri yang ada di Sumatera. Kalaupun ada, itu di luar kita, di luar Sumatera, di Bali mungkin ada, ya. Dan ini salah satu kalau menurut Romo, inilah yang membuat perkembangan kita menjadi lamban, ya nggak? Nah inilah sekarang kalau kita nggak punya visi, ya 5 tahun ke depan kita nggak punya. Apalagi nggak ada misi kan gitu, dah. Nggak ada target. Nah seperti itu. Nah, jadi hari ini
Romo pingin sekali kalau sudah kita rencanakan dari sekarang, ya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan, mestinya ya ada. Karena di Weda dikatakan kalau nggak dipikir nggak akan terjadi, ya orang. Ya makanya dipikir dulu, nanti pasti jadi kenyataan. Seperti itu. Nah, kendala kini banyak sekali kendala yang kita alami di umat sekarang ini adalah guru agama, benar nggak? Karena ini akan mengajarkan intelek, ya, mengajarkan pengetahuan. Karena dari pengetahuan itulah kita mendapatkan pencerahan, ya. Karena pengetahuan itu sebagai widya. Nah seperti itu. Wonosobo sebegitu besarnya, berapa kecamatan kemarin itu Nak Dewa? Banyak kecamatannya. Banyak umat kita di sana. Kabupaten Ya. Tanggamus juga nggak ada guru agama. Ya khususnya agama Hindu. Wonosobo sebegitu banyak umat kita, ada 7 pura kalau nggak salah itu. Nggak ada guru agama. Nah ini, ya kalau kita sudah ngomong atau kita sudah mengusulkan kepada gubernur kita, ya maaf, mungkin tidak ada respon atau mungkin tidak pernah ada penanggapan atau tidak ditanggapin kan gitu. Ya apakah kita nunggu? Ya kalau nggak diri kita siapa lagi kan gitu dong. Nah sekarang seperti itu. Ya, sama dengan kita membangun pura atau membangun sanggah kan gitu. Ya kalau nggak kita mau nungguin dari atasan ya kayaknya gimana gitu ya. 10 tahun, 20 tahun ya nggak akan jadi nak. Itu. Ya marilah kita sekarang gunakan sumber daya kita untuk berdiri sendiri. Seberapa mampunya kan gitu. Ya tentunya harus kerjasama dengan menyatukan visi dan misi. Nah inilah satu cita-cita namanya. Ya nak ya. Nah Astungkare kemarin Romo dengan Pak Parisade disertai dengan Nak Dewa. Kemarin Romo sudah mendapatkan satu lokasi untuk visi dan misi Romo, yaitu sebuah tanah perkebunan. Kalau di suratnya sih 14 hektar, ya, yang terdiri dari 5 surat. Ini perkebunan sawit yang hari ini saat berbuah. Jadi nanti bisa buahnya itu kita pakai biaya operasional, benar nggak? 14 hektar Romo siapkan untuk anda itu. Untuk apa? Untuk visi dan misi kita. Itu, ya. Nah, dari tanah perkebunan ini Romo mencanangkan yaitu membangun sebuah yayasan yang tentunya di dalamnya adalah isinya untuk kualitas isinya adalah untuk pendidikan umat Hindu. Yayasan ini Romo kasih ya judul atau kasih nama yaitu Kawasan Terpadu Yayasan Guru Loka. Karena Romo punya pasraman Guru Loka, maka yayasannya ini akan menjadi Yayasan Terpadu Guru Loka. Seperti itu. Nah, di sana akan menjadi pusat pendidikan buat anak cucu kita nanti. Ini yang Romo jadikan misi 1, 2, 3 tahun, 5 tahun ini dan visi 10-20 tahun ke depan. Nah, maka dari itu Romo mengharapkan sekali dukungan anak-anak Romo untuk mensupport, mendoakan kan gitu. Supaya kawasan yang Romo cita-citakan atau kawasan yang menjadi ya prioritas sebagai pendidikan agama Hindu ini
bisa terlaksana kan itu nah. Nah saiki Romo mau teko, lek kira-kira sampean duwe anak. Anaknya sesok di apa namanya ditaruh di pasraman, atau diasramakan ya di pendidikan guru lokal, itu kira-kira dengan kualitas pendidikannya yang bagus, kemudian mendalami agama Hindu, kira-kira cocok lah. Dan nanti ketika mereka lahir dari pasraman atau pendidikan guru lokal ini, mereka memiliki SDM, sumber daya yang sangat luar biasa tentang ketatuan agama Hindu kita. Dan ketika mereka lepas dari perguruan ini, mereka akan menjadi pribadi-pribadi Hindu yang benar-benar intelek dan bisa mengajarkan di daerah masing-masing. Dan Pisi Romo ini pendidikan Hindu, pendidikan guru lokal ini akan menyebar ya, diawali dari murid-murid yang dari berbagai daerah, Wonosobo, Krui, ya, kemudian Lampung Barat, Bengkulu, ya kan, di Lampung ini Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, bahkan nanti bisa dari Palembang, Makassar, Sulawesi, Kalimantan, Bali bisa bersekolah di sini. Tetapi dengan cara berikan pelayanan dan pendidikan yang berkualitas kan gitu. Nah, kenapa Romo berani? Walaupun kita menggagas secara kecil dulu kan, karena dari yang kecil itulah akan menjadi besar. Ya, seperti itu. Kenapa Romo memiliki jiwa yang besar? Karena di Slagai Lingga aja, putra-putra Romo ini lebih dari 30 orang ada sarjananya. Kan itu. Itu sarjana yang seiman. Nah, itu ya. Atau sarjana yang umat kita sendiri yang beragama Hindu. Bayangkan itu. Seperti Nak Parisado. Beliau adalah sarjana pendidikan, sarjana komputer, lulusan dari STAH, sarjana ekonomi, sarjana pertanian, ya, sarjana apa lagi, ya, banyak umat kita saja. Belum seperti Pak Parisado, Pak Agus, latar belakang seorang sarjana pendidikan, sarjana komputer. Bayangkan ayo. Belum umat kita yang lain, ya. Kalau nanti yang mau ada yang mau jadi militer, kita punya anak Krishna, ya kan? Ada adiknya Nak Dewa itu, sekarang apa itu pangkatnya? Apa Nak? Propos kemarin ya. Banyak potensi. Kenapa Romo pilih di Slagai Lingga? Kok nggak di Lampung Timur? Karena satu, di Slagai Lingga ini banyak umat kita, ya, khususnya umat Hindu yang dari tanah Jawa, ya, banyak berada di sini, di Lampung Tengah bagian barat. Itu. Kalau kantornya bolehlah di Lampung Timur, dekat-dekat Geria kan gitu. Tapi pendidikannya Romo fokuskan di sini. Satu, kenapa? Karena 1 dan 2 ini yang berkaitan. Pengen tahu gak? 1, Romo ingin membangun pura terbesar di Sumatera. Mana itu? Pura Pura mana kira-kira? Pura Topeng. Sudah ada bukti nyata. Apa? Adanya peninggalan peradaban zaman Megalitikum, yaitu ada situs. Berarti benar-benar itu tempat yang disucikan. Benar nggak? Kita tinggal melanjutkan. Dan ini peninggalan yang luar biasa ini, ketika kita jaga dan lestarikan, Romo yakin deh, pemerintah pun akan berterima kasih. Ya nggak? Itu yang pertama. Kedua,
Pura Topeng ini atau Pura Girinata ini akan Romo jadikan pura yang terbesar di Swarna Dwipa atau di Sumatera ini. Karena dalam catatan sejarah Swarna Dwipa ini, Sumatera ini, dari kitab Itiasa Ramayana sudah tercatat sebagai apa? Pulau yang penghasil emas terbesar di dunia. Iya enggak? Nah itu, ini yang pertama, pura terbesar di Sumatera. Visi Romo yang kedua adalah Romo ingin memiliki pendidikan agama Hindu melalui guru loka, ya, yang belum ada di Indonesia, dan menjadikan Selagailingga sebagai kawasan industri guru loka pendidikan agama Hindu. Satu-satunya di Indonesia. Kalau misalnya universitas Hindu ada, setah di mana-mana ada. Tapi menjadikan yang terbesar. Dan ini Romo canangkan bukan sebagai mengkhusus, institut yang mengkhusus, bukan. Seperti setah kan mengkhusus dia. Ya kan? Kemudian mengkhusus. Tapi yang Romo mau ini nantinya adalah sekolah umum, tetapi dengan kualitas pendidikan 50% Hindu. Karena dengan demikian putra putri kita, anak cucu kita nanti ketika lepas dari sekolah ini atau tamat dari sekolah ini, mereka bisa menjadi pegawai negeri. Ketika mereka memiliki SK, ya, mereka sudah pengalaman, mereka sudah memiliki bekal pengalaman dari pendidikan guru loka yang berbasis agama. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Makanya berhubungan sekali ini. Nah, visi Romo berikutnya adalah apa? Kita melihat sejarah, nak. Siapa yang pernah membaca sejarah kerajaan terbesar di Sumatera? Namanya Sriwijaya. Pengen tahu nggak? Pada abad ke-7, Sriwijaya memiliki institut atau universitas terbesar di dunia. Abad ke-7, bayangkan gue. Abad ke-7 Sriwijaya, ya, walaupun itu kerajaan Buddha, tetapi dengan Majapahit memiliki hubungan, menjadilah Siwa Buddha, memiliki institut atau universitas terbesar di dunia. Bukan orang-orang Nusantara ya saja yang belajar di sana. Orang Cina, orang India, ya, orang dari berbagai negara sekolah ke Sriwijaya. Bayangkan ini, universitas terbesar di dunia abad ke-7. Kira-kira seperti apa orang-orang yang di sana? Dan seperti apa kerajaan kita waktu itu? Hebatnya kan, universitas terbesar di dunia. Pertanyaannya, di mana itu terjadi? Ya nggak jauh di Sumatera ini, nak. Makanya nanti dengan doa dan Romo minta restu kepada leluhur kita yang berada di tanah Sumatera, di Swarna Dwipa ini, mudah-mudahan ya universitas terbesar di dunia itu akan digantikan menjadi guru loka. Ini visi Romo ke depannya. Ya. Karena apa? Kalau kita tidak rencanakan dari sekarang, ya itu tidak akan terjadi. Ada pepatah leluhur kita dari tanah Jawa dulu menyampaikan,
sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Jangan kita pingin maunya bukit itu sudah terjadi kalau belum kita bangun dari sekarang demi sedikit, bener nggak? Ya. Nah itu, jadi Astungkara, lokasi kebun yang 14 hektar ini, itu Romo canangkan sebagai industri, ya, pendidikan guru loka. Nanti di situ ada pura untuk pendidikan pengajaran kepada anak kita sebagai strada bakti. Kan begitu. Di sana ada pasraman, ya. Pasraman, di sana ada pasraman. Kemudian ada asramanya. Pasraman tempat belajar. Ya. Di situ ya kalau kita sekarang disebut sekolah lah. Yang berbasis umum, bukan hanya semeton Hindu saja atau umat Hindu aja yang bisa sekolah, siapapun bisa. Jam belajarnya gitu ya, banyak pengadaannya ke Hindu gitu, ya. Tapi kita welcome, walaupun umat lain nanti bersekolah di sana, kita tidak akan mengajarkan mereka atau memaksakan mereka untuk belajar agama kita begitu, ya. Bagi itu yang pertama. Yang kedua, di sana juga akan Romo dirikan, ya, selain pura tempat untuk beribadah, kemudian pasraman atau sekolah, kemudian wisma atau asrama. Di situ akan Romo dirikan 2 asrama, yaitu putra dan putri. Asrama putra, asrama putri. Nah, kemudian Romo akan dirikan juga di sana beberapa tempat untuk pelatihan. Contoh nanti ada yang pelatihan ngukir, ya, ada pelatihan megambel, ya, atau nabuh, ada pelatihan tari, ada pelatihan pertanian, karena sebagian kawasan ini kalau tersisa itu akan dijadikan perkebunan sebagai jenjang anak-anak kita yang mungkin orang tuanya tidak bisa bayar SPP. Nah, nanti akan didukung oleh ini. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Romo canangkan pendidikan ini akan memiliki kualitas dari guru-guru yang berkualitas juga. Ya. Jadi guru-guru ini, ya, Romo akan berikan sesuai dengan UMR gajinya. Dari mana Romo dapatkan itu? Romo akan mengetuk saudara-saudara kita, pengusaha-pengusaha dari umat kita yang peduli atas perkembangan Hindu Nusantara. Sebenarnya kalau Romo pelajari, banyak sekali umat-umat kita yang sukses di luar sana. Tetapi karena kita belum mempunyai wadahnya, mereka bingung mau mempunyai kemana. Tapi hari ini walaupun Romo belum memiliki uang, hanya satu yang Romo miliki. Dan itulah menjadikan yang Romo jadikan modal. Apa itu? Yaitu visi dan misi. Karena di Weda dikatakan orang yang miskin di dunia ini bukan orang yang nggak punya duit. Tapi orang yang miskin di dunia ini adalah orang yang tidak punya misi dan visi. Artinya tidak punya tujuan masa depan yang jelas. Walaupun hari ini Romo tidak punya duit, tapi Romo punya visi dan misi itu. Mudah-mudahan semeton kita mengetahui visi dan misi Romo, tujuan Romo. Mudah-mudahan mereka
terketuk hatinya untuk mensupport Romo, mendukung Romo untuk ya peduli tentang pendidikan anak cucu kita ini. Cocok nggak? Iya itu. Ya walaupun urung enak duitnya apa-apa. Sing penting awake dhewe gawe wadahe dhisik. Akeh dulur-dulure awake iki sugih. Enak sing duwe pabrik molas. Ya ora. Enak sing duwe bis 250. Enak sing duwe perkebunan 1.000 hektar. Enak sing duwe pertambangan ya ono. Tapi masa tidak peduli dengan kita? Kita sudah berusaha payah kerja kanggo anak cucu untuk mengajarkan sanata dharma untuk kejayaan Hindu Nusantara. Jajal jajal wi. Nah itu ya. Seperti itu. Ini visi Romo ke depannya. Karena apa? Karena dengan inilah kita bisa memiliki putra putri atau anak cucu yang akan menyambung ya warisan leluhur kita yang diajarkan dari turun temurun dari ribuan tahun yang lalu ke nenek moyang kita, ke diri kita, dan ke anak cucu ke diri kita. Tinggal kita sekarang melanjutkan ke anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita toleh kanan, toleh kiri. Karena mereka belum mendapat pemahaman yang jelas. Tentunya dengan guru loka mereka akan lebih mendalami ajaran sanata dharma. Ini yang visi Romo. Ya. Ini visi Romo yang Romo gagas hari ini. Besok siap gotong royong? Siap ora iki? Sesuk kabeh siswa guru loka dari Nyukang, dari Pubian, dari Purwosari, kemudian Slagelingga, apa mana lagi? Tulung Panji, Sidoharjo, nyumplek besok untuk apa? Membersihkan kebun sawit yang 14 hektar itu. Nah itulah visi Romo ke depannya. Cocok gak? Cocok. Nah itu ya. Nah, guru loka di samping akan menjadi kawasan pendidikan yang cukup besar di Slagelingga ini. Nanti ke depannya ketika sudah berjalan dan terbukti banyak saudara-saudara dan umat, bahkan nanti dari pemerintah memperhatikan visi dan misi Romo ini atau memperhatikan visi dan misi guru loka ini, mudah-mudahan guru loka akan berkembang dan membuka cabang di mana-mana. Ya. Kalimantan, Sulawesi, ya, Sumatera di mana-mana. Kemudian Bali, Lombok, bahkan kalau bisa sampai ke mancanegara. Kita nggak pernah tahu. Yang penting kita percaya kalau di dalam diri kita itu ada Tuhan. Yang penting kita percaya Tuhan tidak pernah diam. Yang penting kita percaya Tuhan itu maha segalanya. Percaya nggak? Percaya. Makanya dari itu mudah-mudahan visi Romo ini akan menjadi kenyataan. Caranya gimana? Support dan dukung terus dari rencana-rencana yang akan Romo canangkan tahap demi tahap untuk pembangunan kawasan industri pendidikan guru loka ini. Setuju? Nah, untuk itulah kita sudah memiliki sejarah dari kerajaan Ramayana bahwa Sumatera ini, Swarna Dwipa ini adalah pulau emas, yang artinya pulau yang subur makmur. Dan tercatat Pulau Sumatera ini, Swarna Dwipa ini memiliki universitas terbesar di dunia. Nah inilah oko-oko
anak-anak Romo sekalian, dulu pada abad ke-7 pada zamannya ada industri ya pendidikan atau universitas terbesar di dunia yang dimiliki oleh Kerajaan Sriwijaya. Sekarang ya itu akan terjadi, yaitu menjadi industri pendidikan agama Hindu yang disebut dengan Guru Loka. Mudah-mudahan ini akan cepat terjadi 10-20 tahun. Mudah-mudahan dengan kita hari ini duduk di sini di Desa Yang Dewasa mendengarkan dan merestui apa yang kita rencanakan, menjadikan itu sebuah misi dan visi untuk mengajarkan Sanata Dharma di Nusantara. Sekian dari Romo. Om Sandi 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 Om. Suksema.